Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Dr. Nurina Bakri yang sedang berjaga di rumah sakit ini. Nah, Ibu, kalau boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Aisyah. Ibu Aisyah ya? Iya. Usianya Ibu Aisyah sekarang? 24 tahun. 24 tahun. Kemudian alamatnya Di Jalan sekolah. jalan sekolah ya. Pekerjaannya Ibu kalau boleh tahu Ibu Aisyah? Di rumah tangga. Ya. Nah, Ibu Aisyah untuk beberapa menit ke depan, selain dari anamnesis ini, berdasarkan dari keluhan-keluhannya Ibu, kita akan melanjutkan pemeriksaan. Nah, adapun pemeriksaannya itu yaitu pemeriksaan kaku kudung. Nanti saya akan menilai apakah ada kelainan fungsi dari sarafnya Ibu. Kemudian nanti kita akan melakukan beberapa tes dari pemeriksaan ini. Kemudian dari hasil tesnya nanti kita akan menyimpulkan apa diagnosis yang bisa digunakan dari pemeriksaan ini. Kemudian kita akan memberikan penanganan sesuai dengan diagnosis. Jadi Ibu, apakah Ibu Ais bersedia? Ya, Bersedia ya. Kalau begitu Ibu Ais silakan berbaring di sana. Sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik Ibu Ais, kita akan mulai pemeriksaannya ya. Pemeriksaan yang pertama saya akan menilai terlebih dahulu. Mohon maaf Ibu, saya sentuh ya. Bisa Ibu Ais konfirmasi ini untuk dari kedua tungkai atau fleksi interior, maka involuntar, maka berarti untuk pemeriksaannya positif. Nah, kemudian untuk Brzezinski 2, di sini saya akan memfleksikan tungkainya. Kemudian kita lihat untuk tungkai yang satunya, jika ada pergerakan fleksi involuntar dari tungkai yang tidak difleksikan, berarti itu untuk Brzezinski 2 positif. Dan kemudian kita lakukan ke tungkai yang satunya. Nah, kita perhatikan kembali tungkai yang tidak difleksikan. Jika ada fleksi involuntar, berarti untuk Brzezinski 2 positif. Kemudian kita ke Brzezinski 3. Di sini saya akan melakukan penekanan pada daerah os zigomatikumnya. Kemudian kita lihat untuk sendi sikunya, jika ada fleksi involuntar, berarti untuk Brzezinski 3 positif. Dan selanjutnya untuk pemeriksaan Brzezinski 4, kita ke menekan bagian dari osifisis pubisnya. Kemudian kita lihat untuk tungkainya, jika ada fleksi involuntar, berarti untuk Brzezinski 4 positif. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk teknik sign. Di sini saya akan melakukan permisi ya Ibu. Nah, di sini saya akan menilai tungkai yang satunya. Kembali jika ada gerakan fleksi involuntar, berarti dia positif. Kemudian jika
pemeriksaan ini atau tidak. Di sini tersedia ya. Kalau begitu Ibu Ais bisa berbaring ke tempat pemeriksaan dan saya cuci tangan ya Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah ada nyeri? Nyeri yang menjalar? Apakah ada Ibu? Tidak ada ya. Kalau di sini Ibu, saya tekan untuk nervus medianusnya. Apakah ada? Tidak ada ya. Baik. Selanjutnya itu kita ke pemeriksaan Palentes. Kalau pemeriksaan Palentes itu Ibu Ais bisa Ibu Ais jika ada merasakan sesuatu Ibu Ais bisa bilang kepada saya ya. Permisi ya Ibu. Ada rasa Ibu? Ada rasa nyeri? Tidak ada ya. Tidak ada ya Ibu. Di sini ada Ibu. Sini. Kalau di sini ada ya. Baik. Kalau di sini ada nyeri Ibu. Di sini. Kalau di sini tidak ada ya. Kalau di sini Ibu tidak ada. Di sini tidak ada ya. Baik. Selanjutnya Ibu kita ke pemeriksaan nervus urinaris. Nah, permisi ya Ibu. Di sini saya akan melakukan pada daerah nervus urinarisnya. Ada rasa nyeri? Tidak ada. Ini untuk hipnotes. Tidak ada ya. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan sensibilitas. Ibu, di sini saya sebelumnya menggunakan kain. Nanti Ibu bisa bilang ke saya jika ada yang Ibu rasakan seperti nyeri atau nyeri menjalar ke bagian sisi lainnya yang tidak saya lakukan tusukannya Ibu. Permisi ya Ibu. Apakah ada nyeri Ibu? Di sini ada Ibu? Ada nyeri? Tidak ada ya. Di sini Ibu. Permisi Ibu. Di sini ada nyeri? Tidak ada ya. Kalau di sini Ibu? Tidak ada juga. Di sini tidak ada ya. Baik, kalau begitu kita ke pemeriksaan nervus radialis. Untuk nervus radialis kita pemeriksaan T15. Di sini kita melakukan bagian belakang dari lengannya Ibu yang selurus dengan nervus radialis. Permisi Ibu. Ada nyeri Ibu?
bilang kepada saya ya, permisi ibu. Selanjutnya kita ke pemeriksaan dari posisi dikus ya ibu. Sudah bisa ibu dibuka ya. Oke. Saya akan melakukan selanjutnya pemeriksaan dikus. Permisi ibu, saya angkat kedua tungkangnya. Ada nyeri ibu? Tidak ada ya. Kemudian berikutnya bisa lurus, tungkainya bisa lurus ke atas dan tidak ada kelainan atau rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu. Kalau begitu itu silakan bangun. Ibu Aisyah, tadi kita telah melakukan pemeriksaan sindrom majelis makan. Ada pemeriksaan yang pertama itu semacam tinggal tes, kemudian ada pemeriksaan lainnya, dan dari pemeriksaan tersebut tadi juga kita sudah menilai dari saraf radialisnya ibu, kemudian saraf ulnaris dan saraf ischioedikusnya tidak ada kelainannya atau fungsi saraf yang terganggu. Jadi untuk pemeriksaan ini alhamdulillah kita akhiri, dan alhamdulillahnya lagi karena tidak ada kelainan atau keganjalan yang terjadi pada ibu. Dan baik ibu, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ibu dalam menjalankan pemeriksaan ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Assalamualaikum ibu. Perkenalkan, saya Dr. Nur Inayah Bakri yang bertugas di rumah sakit ini. Nah, kalau boleh tahu ibu, nama anaknya siapa bu? Cakra Dwi Mukti. Cakra di. Usianya baru 8 bulan. 8 bulan ya. Iya. Kemudian alamatnya ibu kalau boleh tahu di mana? Di Jalan Sukawati. Jalan Sukawati. Nah, baik ibu, ini saya jelaskan untuk pemeriksaannya sama kita dia. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan fontanel kepala, di mana nanti kita akan menilai apakah ada kelainan pada fontanel kepala anaknya ibu. Kemudian nanti apabila terjadi kelainan, hal ini akan membantu kita untuk menegakkan suatu diagnosis. Nah, untuk itu ibu, apakah ibu bersedia untuk dilakukannya pemeriksaan ini untuk bayinya ibu? Ya, bersedia dia. Iya. Kalau begitu saya cuci tangannya ibu terlebih dahulu. Iya. Baik, untuk bayinya ibu bisa saya ambil dulu ya. Kemudian saya tempatkan ke tempat pemeriksaan. Nah, pertama di sini saya melihat untuk bentuk kepala, kemudian bentuk tengkorak kepalanya apakah simetris atau tidak. Kemudian di sini saya melihat apakah ada hematoma, ada perdarahan vena vaskular. Kemudian saya lihat juga apakah ada kelainan bentuk dari lingkaran kepalanya. Kemudian setelah itu saya akan melakukan palpasi ya ibu. Di sini saya akan melakukan penekanan sedikit pada daerah sutura kepala bayinya ibu. Baik, kemudian setelah itu saya akan mengukur lingkar kepalanya. Untuk ukuran normalnya itu untuk fontanella anterior
berbentuk segi 4 dengan ukuran 5 cm. Nah, di sini ukurannya saya lihat baik, tidak lebih maupun kurang dari 5 cm. Nah, kemudian selanjutnya saya ukur kembali untuk fontanella posteriornya. Di sini normalnya itu berbentuk segitiga dengan ukuran 1,25 cm. Nah, kemudian setelah itu saya lihat apakah ada kelainan bentuk pada fontanellanya atau tidak, kemudian apakah ada tonjolan yang meningkat, terus bagaimana bentuk cekungan dari kepalanya. Jika ada tonjolan yang meningkat, itu merupakan indikasi dari hidrosefalus dan meningitis. Nah, kemudian tadi berapa Bu usia bayinya? 8 bulan ya. Berarti untuk fontanellanya itu belum tertutup sempurna, karena jika fontanella tertutup sempurna berarti di bayinya ibu ini sudah berusia 18 bulan. Baik Ibu, mungkin itu saja untuk pemeriksaan fontanella kepala. Saya kembalikan bayinya Ibu. Nah, Ibu, untuk pemeriksaan ini telah berakhir. Kemudian dari semua rangkaian pemeriksaan, saya menilai hasil tesnya itu semuanya alhamdulillah normal, bayinya Ibu baik-baik saja. Nah, kalau begitu kita akhiri, dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu atas kerjasamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.